Perkenalkan, nama saya Rayana, lahir di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Saya akan membagikan pengalaman horor saya sewaktu mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2018. Saya bersama 3 teman saya, Siwi, Siva, dan Mika. Kami berteman sejak SMP. Saat ini tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat. Kami merencanakan untuk melakukan pendakian gunung. Kami yang waktu itu baru selesai ujian sekolah SMA dengan sengaja merencanakan mendaki gunung bersama dengan tujuan ke Gunung Gede via Cibodas. Kami baru sampai di base camp Edelweiss Gunung Gede pada siang hari. Padahal rencana kami sudah matang untuk menuju base camp setelah sholat subuh. Setelah melakukan registrasi, tentunya kami mulai pendakian. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Awal pendakian, semuanya berjalan lancar. Perjalanan terasa menyenangkan seperti pendakian-pendakian pada umumnya. Kami berempat masih bersemangat untuk naik setelah berjalan sekitar 2 jam lebih. Sampailah kami di pos Telaga Biru. Kami beristirahat sebentar di situ dan belum ada hal aneh yang saya rasakan. Setelah kami rasa cukup beristirahat, kami pun lanjut jalan. Kami melewati pos demi pos dengan santai, dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Rencananya kami akan mendirikan tenda di pos Kandang Badak. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 3 jam, barulah kami sampai di pos Kandang Badak. Kami memutuskan membuat tenda di pos tersebut. Setelah masak, makan, sholat, dan lain-lain, saat itu jam 8 malam. Saya sudah mulai mengantuk dan berpamitan untuk tidur duluan. Selang beberapa jam, tiba-tiba, Raya, bangun dek. Suara Siwi sambil menggoyang-goyangkan badan membangunkanku. Apaan sih? Jawabku membuka mata sambil duduk. Tadi kita dengar suara Mbak Kun ketawa, kayak lagi di atas tenda kita. Siwi menjelaskan dengan masih ketakutan. Dengan refleks, saya langsung melihat ke arah muka Siva dan Mika. Mereka pun seakan memberi kode benar dengan menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja suasana hening. Dengan masih agak ketakutan, kita pun membaca surat-surat Al-Quran sebisa kita dalam hati. Sekira kami sudah merasa tenang, kita mulai untuk tidur. 30 menitan memejamkan mata, tapi belum bisa tertidur dengan pulas. Saya samar-samar mendengar suara tangisan yang begitu sedih. Doa dalam hati tanpa begitu peduli dengannya. Tangisannya pun seakan terdengar agak kencang. Saat itu juga, kulihat Siwi mulai menggerak-gerakkan badannya, seakan dia terbangun mendengar tangisan itu. Siwi, kamu kebangun. Kamu dengar suara itu, kataku pelan kepada Siwi. Iya, kamu kebangun juga, jawab Siwi yang masih gelisah dengan tidurnya. Enggak, saya belum bisa tidur dari tadi. Kamu berdoa ya, gak usah takut. Iya, aku juga terus berdoa kok. Agak lama, akhirnya suara tangisan itu tak terdengar lagi. Dengan perasaan curiga, wanita itu mengganggu lagi. Saya berusaha mencari surat Al-Quran di tas yang sering kubawa. Pelan kubacakan surat Al-Quran itu. Tak lama terasa ada sebuah lemparan seperti batu yang mengenai tenda kami. Dengan terus khusyuk kubaca, alhamdulillah sampai beberapa surat tidak ada gangguan kembali. Singkat cerita, jam 4 pagi kami kebangun. Seperti tak ada kejadian ganjil semalam, kami langsung memasak, sholat, dan persiapan buat summit attack. Tak lupa berdoa, kami pun mulai perjalanan summit.
dengan formasi Siva, Mika, Siwi, dan saya sebagai sweeper. Perjalanan kami awalnya baik-baik saja, namun setelah beberapa menit kami berjalan, saya merasa pandangan saya tiba-tiba berkunang-kunang. Mungkin karena efek saya kurang tidur tadi malam. Saya pun akhirnya meminta break ke yang lain buat sekedar minum dan menunggu pandangan stabil. Sekitar 10 menitan lalu melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, sampailah kami di bibir kawah yang berada sebelum puncak. Alhamdulillah sampai sini kami tak mengalami hal-hal aneh lagi. Kami berjalan lagi menuju puncak, lalu sampailah kami di puncak Gunung Gede sekitar pukul 8 pagi. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam di puncak. Setelah itu kami kembali turun. Perjalanan turun kami sangat senang karena dengan kondisi siang hari dan banyaknya pendaki lain juga. Terlebih si Mika, ini adalah pendakiannya pertama dan langsung bonus puncak Gede. Sebenarnya Mika sudah beberapa kali pengen ikut kita ke Gede, tapi karena orang tuanya nggak pernah mengizinkan, Mika harus rela menjadi pendengar kita bertiga, yang setahun mungkin 2-3 kali kita ke Gunung Gede. Singkat cerita, kami tiba di pos Kandang Badak pukul 2 siang. Sesampainya di tenda, kami memasak, istirahat sebentar dan tak lupa sholat. Setelah membereskan peralatan makan dan tenda, kami berempat bergegas turun. 3 jam perjalanan, tibalah di Telaga Biru. Saat itu waktu sudah sangat sore. Kulihat jam tanganku ternyata jam 5. Saya pun meminta untuk break kembali untuk sholat. Setelah selesai sholat, saya meminta untuk langsung kembali turun dan meminta agar jalan kita lebih cepat agar tidak sampai malam di jalan. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di base camp pukul 19:15 menit. Alhamdulillah, walaupun sedikit menabrak waktu maghrib, untungnya kami bisa kembali di bawah dengan selamat. Bahagia kami bukan karena puncak, tetapi persahabatan kami bisa lolos dari ujian perjalanan di Gunung Gede kali ini. Setelah istirahat, makan, dan sholat, kami bergegas pulang ke rumah. Dan yang pertama adalah mengantarkan Mika sampai rumahnya. Selang beberapa hari, saya cerita tentang perjalanan kami ke Gede ke kakak saya yang agak ngerti dengan hal-hal gaib. Ternyata sosok wanita yang mengganggu itu pengen ikut ke rombongan kita. Katanya dia sudah lama sendiri di situ. Jadi ketika melihat kami ramai mengobrol, dia ikut mendengarkan. Terakhir kakakku menjelaskan, kita jangan takut hal itu. Yang penting kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi hanyalah jin yang sejatinya seperti manusia yang punya dunianya sendiri. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.